Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai paper saya yang sudah saya ketik dari beberapa bulan yang lalu. Di paper saya ini tertera 5 bab. Yang pertama, bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua tinjauan umum tentang PT, yang ketiga landasan teori, yang keempat pembahasan, yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Oke, kita langsung aja masuk ke bab pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini terbagi beberapa bagian, yaitu yang pertama latar belakang penulis, yang berisi pelaksanaan prakerin kerja industri atau prakerin adalah sebuah pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha dan di dunia industri yang relevan dengan kompetisi keahlian yang dimilikinya masing-masing. Visi dan misinya yaitu untuk demi menjadikan siswa dan siswi yang siap memasuki dunia kerja dan di dunia industri. Yang kedua itu yaitu tujuan praktik kerja industri. Tujuan praktik kerja industri ini ada beberapa. Yang pertama yaitu untuk menerapkan teori yang didapat dari sekolah dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua untuk memantapkan dan meningkatkan dan memperluas keterampilan yang dimiliki oleh siswa-siswi dalam dunia kerja. Yang ketiga itu mengembangkan dan memantapkan sikap profesional yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja. Ketiga yaitu alasan pemilihan judul. Saya beralasan kenapa memilih judul praktik perakitan personal komputer di PT Rainusa dikarenakan yaitu karena penulis ingin menyesuaikan dengan jurusan penulis saat ini yaitu jurusan teknik komputer dan jaringan. Keempat yaitu ruang lingkup pembahasan. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu teori, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga komponen-komponen, dan yang keempat yaitu langkah-langkah. Kita masuk ke bab yang kedua yaitu tinjauan umum tentang kondisi PT Rainusa Indonesia. Yang pertama yaitu latar belakang berdirinya PT Rainusa Indonesia. PT Rainusa Indonesia yang berkedudukan di Batam, Kepulauan Riau, biasa disebut Rainusa Training, didirikan sesuai dengan data isian akte notaris nomor 81 tanggal 23 Juli 2011 adalah sebuah lembaga pusat pelatihan dan sertifikat yang bergerak di bidang pengembangan keahlian dan pengetahuan sumber daya manusia untuk kalangan perusahaan, pemerintah, dan institusi pendidikan. Yang kedua yaitu peraturan di PT Rainusa Indonesia. Ada beberapa peraturan di PT Rainusa Indonesia ini. Yang pertama yaitu apabila karyawan atau karyawati tidak masuk, harus ada keterangan yang lengkap. Yang kedua memakai seragam perusahaan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu menjaga kedisiplinan dan peraturan perusahaan. Yang keempat setiap karyawan wajib menjaga kebersihan perusahaan dan kantor. Ketentuan selama praktek kerja industri di PT Rainusa Indonesia diantaranya yaitu jam masuk seperti hal-halnya PT yang lain, masuk jam 8 dan pulang jam 4. Memakai seragam yang digunakan praktik adalah seragam sekolah. Memakai kartu tanda pengenal prakerin. Jam istirahat sebagaimana yang di luar yaitu jam 12 sampai jam 1. Jam pulang yaitu jam 4. Yaitu bidang kegiatan PT Rainusa Indonesia yaitu dalam bidang khusus sertifikat internasional MTCNA. PT Rainusa adalah satu-satunya IT Training Center dan IT sertifikat yang khusus di pengembangan sumber daya manusia di bidang pelatihan IT di wilayah Kepri atau Kepulauan Riau.
Adapun struktur organisasi PT Rainusa Indonesia yaitu Direktur yaitu Ibu Hajah Lauren Eka Wijaya SE. Yang kedua yaitu Manajer Operasional Bapak Haji John Priyadi Eskom MSI. Yang ketiga yaitu Staf ada Yodi Marza. Kita masuk ke bab 3 yaitu landasan teori. Di landasan teori ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu pengertian perakitan. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi satu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Perakitan juga dapat diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain. Jadi pada prinsipnya perakitan dalam proses manufaktur terdiri pasangan semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk, proses pengencangan, proses inspeksi dan pengajuan fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk. Yang kedua yaitu personal komputer atau sering disebut dengan PC. PC adalah singkatan dari personal komputer yang merupakan bahasa Inggris yang jika diartikan ke bahasa kita menjadi komputer pribadi. Ya, sesuai dengan namanya personal komputer, diciptakan khusus untuk digunakan oleh perorangan untuk memenuhi kebutuhan seseorang pada sebuah sistem yang mampu untuk membantu mempermudah pekerjaan. Oke, kita masuk ke bagian 3 yaitu komponen-komponen personal komputer atau PC. Adapun komponen-komponen personal komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Casing Center Processing Unit atau sering disebut dengan CPU. CPU ini berfungsi sebagai pakaian atau pelindung dari Central Process Unit atau CPU. Yang kedua ada motherboard. Motherboard berfungsi sebagai tempat memasangkan proses random access memory atau RAM, video graphic adapter atau VGA, card, sound card, internal modem sebagai papan sirkuit dari berbagai macam komponen penduduk lainnya. Yang ketiga ada prosesor. Prosesor ini berfungsi sebagai otaknya komputer dalam memperoleh data. Yang keempat ada random access memory atau sering disebut dengan RAM. Berfungsi untuk menyimpan primer atau memori utama dalam komputer. Yang kelima ada video graphic adapter atau sering disebut dengan VGA card, yaitu berfungsi untuk menampilkan output proses ke monitor. Tanpa video graphic adapter, layar komputer tidak akan menampilkan apa-apa alias blank. Yang keenam yaitu ada sound card yang berfungsi untuk menerjemahkan analog dan digital, mengelola data berupa audio atau suara sebagai penghubung input suara ke komputer melalui mikrofon. Yang ketujuh yaitu ada hard disk yang berfungsi sebagai media penyimpanan data-data dan program, bahkan sebagai boot device untuk komputer. Yang kedelapan yaitu ada disk reader atau writer atau sering disebut dengan CD-ROM yang berfungsi untuk membaca dari sebuah compact disk. Oke, yang kesembilan ada power supply yang berfungsi untuk mengalirkan listrik ke setiap bagian komputer agar dapat berjalan. Yang ke-10 yaitu ada heatsink yang berfungsi sebagai pendingin komponen penting dalam rangkaian elektronik seperti chipset, IC, dan prosesor. Yang ke-11 ada keyboard yang berfungsi untuk memasukkan data dan berupa karakter. Yang ke-12 ada mouse yang berfungsi untuk memilih atau menentukan suatu objek
pada layar, dan selanjutnya menentukan proses eksekusinya dengan cara mengklik tombol pada mouse. Yang ke-13 yang terakhir yaitu ada monitor yang berfungsi untuk menampilkan data dan gambar atau gambar yang dikerjakan secara visual. Selanjutnya yaitu pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer secara umum pernah dipergunakan untuk mendefinisikan orang yang melakukan perhitungan aritmatika. Adapun pengertian komputer menurut orang-orang hebat di dunia ini, yaitu sebagai contoh menurut Robert Habermasmer, menurut Linus, menurut Donald H. Sadner, dan menurut William M. Fowry. Menurut Robert Habermasmer, komputer adalah sebuah alat elektronik yang dapat melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memprosesnya, menyimpan perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Yaitu menurut Linus, komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama. Menurut Donald H. Sadner, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data dengan tepat dan cepat. Menurut William M. Fowry, komputer adalah suatu alat memproses data yang dapat melakukan perhitungan secara cepat. Oke, adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, menurut KBBI, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengelola data secara cermat menurut yang diinstruksikan. Selanjutnya masuk ke bab 4 yaitu pembahasan. Di bab 4 ini ada beberapa bagian yang harus saya sampaikan. Yang pertama yaitu bahan dan alat praktek perakitan personal komputer. Alatnya yaitu obeng plus sama obeng minus. Bahannya yaitu yang tadi saya sebutkan semacam motherboard, prosesor, heatsink, VGA, CD-ROM, RAM, CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Selanjutnya yaitu praktik perakitan personal komputer. Adapun langkah-langkah praktik perakitan personal komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, letakkan motherboard pada tempat yang datar. Dan jangan lupa memberikan alas dengan permukaan yang lembut agar motherboard tidak tergores ataupun putus jalur komponennya. Yang kedua yaitu pasang prosesor pada motherboard. Pemasangan prosesor usahakan di luar casing agar memudahkan Anda dalam pemasangan prosesor tersebut. Yang ketiga yaitu setelah prosesor pasang, kemudian lakukan pemasangan heatsink. Di atas prosesornya pasang heatsink. Selanjutnya yaitu pemasangan RAM pada slot RAM yang tersedia pada motherboard. Pemasangan RAM pada slot harus mengikuti aturan karena apabila terjadi kesalahan dalam pemasangan dapat membuat RAM dan motherboard rusak atau terbakar. Jadi harus hati-hati. Yang kelima yaitu siapkan casing untuk memasang semua komponen yang sudah disediakan. Setelah menyiapkan casing, pasanglah satu daya atau power supply seperti gambar di bawah. Setelah itu masukkan motherboard pada casing secara perlahan agar motherboard tidak rusak atau tidak tergores. Pada saat pemasangan motherboard, perhatikan koneksi mouse, keyboard, dan VGA card, dan shortcut agar terpasang dengan panel yang terdapat pada casing dengan benar. Setelah semuanya sudah benar-benar masuk, dan yang selanjutnya yaitu pasanglah CD-ROM pada rak yang terdapat pada casing
dengan cara memasukkan dari depan seperti gambar di bawah. Yang kemudian buatlah CD-ROM yang telah terpasang tadi dengan raknya agar tidak gonceng. Kemudian pasangkan kabel power dan kabel data atau kabel eksternal SATA CD-ROM pada motherboard. Selanjutnya yaitu pasanglah harddisk pada rak yang terdapat pada casing dengan perlahan agar harddisk tidak terbentur. Karena komponen harddisk ini sangatlah rawan terdapat goncangan. Kemudian baut dengan kencang agar tidak goyang. Selanjutnya pasang konektor power supply pada tempatnya yang terdapat di motherboard. Yang selanjutnya yaitu setelah semua komponen telah terpasang, kemudian penutupan casing dengan benar. Langkah terakhir yaitu setelah semuanya berhasil atau tidak, pasang kabel port VGA ke monitor, kemudian power monitor dan CPU ke saklar listrik. Selanjutnya hidupkanlah. Bila komputer dapat booting, maka perakitan berhasil. Bila tidak dapat booting, berarti perakitan belum sempurna, maka harus disempurnakan terlebih dahulu. Bila nanti ingin menginstal sistem operasinya dengan cara cek kembali semua komponen yang telah terpasang tadi. Masuk ke bab yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan berdasarkan pengalaman penulis selama praktik kerja industri atau prakerin yang dilaksanakan di PT Rainusa Indonesia selama 4 bulan terhitung dari 6 Desember sampai April. Maka penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setelah mengadakan dan melaksanakan praktik kerja industri, akhirnya saya mengetahui lebih banyak, lebih dalam tentang praktik personal komputer. Yang kedua, saya juga mengetahui bagaimana cara memperbaiki personal komputer yang rusak. Dan yang ketiga, ini sangat penting dalam prakerin, saya mengetahui arti pentingnya waktu. Oke, yang selanjutnya yaitu saran-saran. Saran untuk perusahaan. Pertama, diharapkan pada perusahaan untuk menempatkan siswa-siswi yang melaksanakan prakerin kerja industri pada bidangnya atau pada jurusan masing-masing, supaya siswa-siswi tidak terbebani karena tidak sesuai dengan jurusannya. Yang kedua, diharapkan pihak perusahaan dapat memberikan bimbingan dalam hal pembuatan laporan kerja praktik kerja industri atau prakerin agar tidak terjadi kesalahan. Yang terakhir yaitu pengawasan terhadap siswa-siswi yang melaksanakan praktik kerja industri diharapkan lebih diperhatikan lagi. Selanjutnya yaitu saran untuk sekolah. Yang pertama, siswa-siswi harus mempersiapkan mental untuk menghadapi suasana lingkungan kerja yang lebih berat daripada suasana lingkungan sekolah. Yang kedua, monitoring siswa-siswi sebaiknya dilakukan setiap bulan agar guru dapat mengontrol siswa-siswi selama praktek kerja industri. Yang terakhir yaitu saran untuk adik kelas. Yang pertama, untuk melaksanakan praktik kerja industri, pakaian harus digunakan selalu rapi, bersih, dan sopan. Yang kedua, diharapkan untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah diberikan di perusahaan. Yang ketiga, menjaga etika dan perilaku. Yang keempat, dapat berkomunikasi dan berhubungan baik dengan atasan maupun karyawan atau karyawati perusahaan tersebut. Oke, sekiranya begitu yang saya dapat sampaikan mengenai presentasi tentang paper saya. Mohon maaf jika ada kurang atau kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.